Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam channel YouTube Friska Friana Official. Baik adik-adik kakak semuanya, angkatan UTBK 2021 yang mungkin memerlukan pembahasan soal TPS atau UTBK 2020, kakak insya Allah mau terus sering share ya, atau juga bahasanya sharing sama kalian. Semoga soal ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat terus mempersiapkan UTBK tahun 2021 dengan lebih baik. Oh ya adik-adik, sebelum kakak membahas soal penalaran dan pemahaman umum part keempat, kakak mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan juga dapat terus membantu kalian dalam mempersiapkan UTBK tahun 2021. Oke, tolong di-share juga kepada teman-temannya agar teman-temannya juga dapat mengambil manfaat dari channel YouTube ini. Oke. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu kita mulai dari soal nomor 25. Di sini soalnya mohon maaf ya, bukan nomor 21 tapi 24 ya, 24. Kalimat 6 pada bacaan di atas mewadahi maksud penulis untuk. Nah, di sini kalau kalimat 6-nya berbunyi, berdasarkan data Kemendikbud 2019 di Indonesia terdapat lebih dari 4,5 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Di sini yang kita cari atau yang menjadi perintah dari soalnya adalah pada bacaan kalimat nomor 6 di atas yang mewadahi maksud atau tujuan penulis untuk A. Merangkum pendapat sekolah favorit memicu orang pindah ke sekolah kota. Yang B. Mendukung pendapat para ahli bahwa fasilitas pendidikan tidak menjamin kualitas pendidikan. Yang C. Merangkum temuan penelitian bahwa fasilitas pendidikan menentukan jumlah anak putus sekolah. Yang D. Membandingkan hasil penelitian tentang ketimpangan fasilitas di lembaga pendidikan. Atau yang E. Menyajikan fakta kuantitatif tentang tingginya angka anak putus sekolah. Oh ya adik-adik, PPU ini kan dia memakai waktu itu kalau nggak salah paling lama antara lebih kurang 20 sampai 25 menit. Jadi kalau seandainya seperti soal nomor 24 ini kan dia langsung menanyakan kalimat nomor 6. Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu untuk membaca kalimat 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 sampai 10. Jadi langsung saja kalian menangkap maksud dari soal agar kalian memiliki lebih banyak waktu dan bisa dimaksimalkan untuk meraih poin terbaik di dalam PPU. Nah, di sini maksudnya dari kalimat nomor 6 ini dari penulis sendiri adalah ini kan kalimat nomor 6 kan menyebut data Kemendikbud mengenai data anak putus sekolah. Oleh karena itu kalimat yang mewadahi yang tepat adalah yang E. Menyajikan fakta kuantitatif tentang tingginya angka anak putus sekolah. Nanti kakak akan menyajikan teksnya secara lengkap. Nah, di nomor 6 itu kenapa jawabannya E, Kak? Menyajikan fakta kuantitatif. Kuanti adalah data yang berhubungan dengan angka. Nah, di sini kenapa kita isi yang E? Itu karena kalimat nomor 6 itu berbunyi berdasarkan data Kemendikbud 2019 di Indonesia terdapat lebih dari 4,5. Nah, itu sudah data kuantitatif. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk maksud yang ingin diwadahi penulis dari kalimat nomor 6 adalah E. Menyajikan fakta kuantitatif tentang tingginya angka anak putus sekolah.
Selanjutnya kita masuk soal nomor 25. Di sini kita baca dulu soalnya, apa yang diperintahkan. Nah, kalau di sini ini juga teksnya lumayan panjang, tapi kita harus mencari maksud dari soal secepat mungkin agar seperti yang kakak bilang tadi, kita bisa mengefektifkan waktu. Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat nomor 4 adalah, di sini kita periksa kalimat nomor 4, kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. A. Memperhatikan perhatian terhadap tubuh kita belum tentu diperlukan agar jenis diet terkesan efektif. B. Jenis diet yang terkesan sesuai bagi tubuh kita perlu diperhatikan agar efektif. C. Jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita perlu kita perhatikan. D. Kita perlu memperhatikan tubuh kita agar jenis diet menjadi terkesan efektif. Atau E. Kita perlu memperhatikan jenis diet yang sesuai bagi tubuh kita agar terkesan efektif. Nih, apa nih adik-adik jawaban yang tepat untuk soal nomor 25? Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat nomor 4 yang berbunyi, kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai. Jadi kita gini, maksudnya kita harus memilih benar-benar secara selektif atau secara baik mana jenis diet yang sesuai, tapi tidak menerka-nerka. Misalnya oh ini sesuai bagi saya, tapi kadangkala belum tentu. Jadi kita sendiri tentunya yang dapat merasakan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 itu adalah, di sini kakak jelasin dulu. Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada sebuah kalimat dapat kita lakukan dengan mengubah pola kalimat dari aktif ke pasif atau sebaliknya dari pasif ke aktif. Kalimat nomor 4, kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Bentuk pasif dari kalimat tersebut mengarah kepada option dari jawaban yang C. Jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita perlu kita perhatikan. Jadi hanya dibalik. Tadi kita kalimat nomor 4 itu aktif, sekarang kita rubah option jawabannya ke pasif. Kenapa? Karena dia cuma menanyakan bagaimana cara lain menyampaikan gagasan pada kalimat nomor 4. Oke, sampai di sini adik-adik paham. Kalau tidak paham silahkan komen. Oh ya, jangan lupa untuk bantu kakak untuk like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjutkan nomor 26. Nomor 26 di sini langsung kita lihat soalnya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 4 agar padu dengan kalimat lainnya? Kalimat nomor 4 di sini, generasi milenial bisa memulai memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Itu ya, generasi milenial bisa memulai. Oh, bukan, dia PA singkat kok, guys. Jadi di sini nanti kakak tampilin teksnya ya. Cuma singkat sekali. Jadi apa kalimat yang lebih sempurna dari kalimat nomor 4? Tadi nanti kakak sorot, yaitu generasi milenial bisa memulai, tapi memulai apa kayak gitu. A sebagai contoh, generasi milenial bisa memulai dengan kegiatan sederhana. B. Dalam skala kecil, generasi milenial bisa memulai dari lingkungan keluarga. C. Dalam konteks kehidupan, generasi milenial bisa memulai dari dirinya sendiri. D. Oleh karena itu, generasi milenial harus bisa memulai melakukan konservasi. Atau E. Dengan demikian, generasi milenial bisa memulai melestarikan alam. Nah, jawaban yang tepat itu adalah berikut pembahasannya, guys. Untuk melihat kepaduannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, kita dapat melihat topik kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau di sini topik yang sebelumnya itu, Kepala Badan Taman Nasional Taka Bonerate menjelaskan bahwa generasi milenial sebaliknya memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Nah, yang sesudahnya itu generasi milenial juga bisa melakukan upaya konservasi untuk memiliki gaya hidup yang tidak menguras dan merusak sumber daya hayati yang ada di alam, baik di Taman Nasional Taka Bonerate sendiri maupun di tempat tinggal masing-masing. Jadi kita udah lihat tadi. Jadi intinya menjaga kebersihan ya.
Yang kalimat ketiga berisi penjelasan Taman Nasional. Pada kalimat ketiga tersebut ada kata contoh. Kata tersebut bisa kita jadikan sebagai kohesi untuk kalimat 4. Kalimat 5 terdapat juga kata yang menunjukkan adanya informasi tambahan dari kalimat sebelumnya. Jadi, kalimat yang paling tepat untuk perluasan kalimat nomor 4 agar padu atau agar sempurna dengan kalimat lainnya adalah A. Kenapa A? A itu kan sebagai contoh generasi milenial bisa memulai dari kegiatan sederhana. Karena di sini tadi contoh kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Nah, jadi kita perluas kalimatnya sebagai contoh generasi milenial bisa memulai dari hal yang sederhana. Terus di nomor 5 dilanjutkan generasi milenial juga bisa melakukan upaya-upaya konservasi. Nah, itu kan dia padu antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Di sini langsung kita lihat soal ya, bukan soal ya. Apa makna kalimat nomor 5 pada teks tersebut? Kalau seperti ini berarti kita harus membaca teks semuanya. A. Generasi milenial melakukan upaya konservasi dan gaya hidup yang tidak menguras atau merusak sumber daya alam yang ada di Taman Nasional Takabonerate dan di lingkungan masing-masing. B. Generasi milenial juga berupaya untuk memelihara lingkungan dengan memiliki gaya hidup yang selaras dengan Taman Nasional Takabonerate dan tempat tinggal masing-masing. C. Generasi milenial mengatasi kerusakan lingkungan sehingga tidak merusak sumber daya hayati di Taman Nasional dan tempat tinggal masing-masing. D. Generasi milenial harus aktif menjaga lingkungan dan bergaya hidup tidak merusak lingkungan di Taman Nasional Takabonerate dan di tempat tinggal masing-masing. Atau E. Generasi milenial dapat melestarikan lingkungan dengan tidak merusak sumber daya alam baik di Taman Nasional maupun di lingkungan masing-masing. Maknanya ya, guys. Nah, di sini kan nomor 27 itu kita ditanya makna dari teks. Kalimatnya nomor 5 itu pembahasannya ya. Generasi milenial juga bisa melakukan upaya konservasi dan memiliki gaya hidup yang tidak menguras atau merusak sumber daya hayati yang ada di Taman Nasional sendiri maupun tempat tinggal. Pada kalimat nomor 5 tersebut terdapat kata bisa menunjukkan sebuah anjuran, lalu kata konservasi yang bermakna melestarikan. Jadi, jawaban yang tepat untuk makna kalimat nomor 5 itu adalah yang E. Generasi milenial dapat melestarikan lingkungan dengan tidak merusak sumber daya alam baik di Taman Nasional maupun di lingkungan masing-masing. Jadi kuncinya itu di kalimat nomor 5 karena ada anjuran dan juga ada kata konservasi yang berarti melestarikan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 28. Di sini apa perintahnya? Kalimat mana yang merupakan hasil paduan dari kalimat 1 dan 2? Jadi kalimat 1 di sini Indonesia memiliki bermacam-macam budaya. Kalimat 2, Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. A. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya sehingga memiliki kekhasan budaya masing-masing. B. Indonesia memiliki macam-macam budaya karena memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. C. Indonesia memiliki macam-macam budaya dan banyak daerah memiliki kekhasan budaya masing-masing. D. Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing memiliki bermacam-macam budaya. Atau E. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, di sini pembahasannya, paduan kalimat bisa kita lakukan dengan mengubah dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat majemuk baik setara maupun bertingkat. Hubungan yang terlihat antara kalimat 1 dengan 2 adalah adanya hubungan sebab akibat. Karena itu kita bisa menggunakan alat pemadu kalimat tersebut dengan menggunakan konjungsi antar kalimat yang menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi, berdasarkan hubungan isi kedua kalimat tersebut, antar kalimat merupakan hasil paduan kalimat 1 dan 2 yang tepat adalah option yang B. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya karena memiliki banyak daerah yang memiliki kekhasan budaya masing-masing. Oke, sampai di sini paham maksudnya kita
lebih menyempurnakan atau menggabungkan. Kita lanjutkan soal terakhir untuk kesempatan kali ini. Indonesia memiliki langsung ke soalnya ya, lupa kakak, kita harus fokus langsung ke soal agar memiliki waktu yang lebih efisien dan kalian bisa mengkoreksi lagi, memiliki waktu yang berlebih untuk mengkoreksi karena dia waktunya ditentukan. Jadi jangan baca seluruh teks, baca saja perintah yang diinginkan oleh soal. Kalimat manakah yang nomor 29 ya, kalimat manakah yang merupakan hasil perbaikan dari kalimat ketiga? Kalimat ketiga di sini berbunyi mulai dari bahasa, budaya, ras, dan nah ini aja enggak ada kata dannya. Mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, adat istiadat. Nah, A, ada banyak kekhasan Indonesia mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. B, Indonesia memiliki bermacam bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. C, masing-masing daerah memiliki bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. D, Indonesia memiliki kekhasan budaya, bahasa, ras, suku, dan adat istiadat. Atau E, kekhasan mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, hingga adat istiadat. Oke, jawaban yang pembahasannya, selain memperhatikan unsur inti kalimat, kita juga harus memperhatikan kekohesiannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Maksudnya keterhubungan atau keharmonisan atau kepaduannya atau kenyambungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Nah, kalimat nomor 2, Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Kalimat ketiga, mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, adat istiadat. Nah, yang memiliki itu Indonesia dan yang dimiliki itu kekhasan. Jadi kalimat yang merupakan hasil perbaikan dari kalimat nomor 3 dilihat dari struktur dan kekohesian kalimat dengan kalimat lain adalah yang A, ada banyak kekhasan di Indonesia mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Jadi sebenarnya tinggal menambahkan kata dan. Oke, sekian dulu pembahasan soal PPU dan kakak campur dengan PBM atau pemahaman bacaan dan menulis, karena di TPS ada 4 sebenarnya, ada penalaran umum, penalaran dan pemahaman umum, penalaran dan pemahaman bacaan, serta pengetahuan kuantitatif. Jadi yang sekarang kakak padukan PPU dengan pemahaman bacaan. Sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Semoga soal yang kakak ini bermanfaat untuk adik-adik angkatan 2021. Sekali lagi semoga kalian bisa berhasil menembus kampus impian kalian. Banyak-banyak berdoa dan berlatih soal mulai dari sekarang, bukan pada saat akan ujian. Semoga kalian diberikan kemudahan. Sampai jumpa lagi di video-video pembahasan selanjutnya, mungkin video kakak part kelima. See you the next video. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.